Tinjauan singkat sejarah umum. Posisi masyarakat Syria terhadap penaklukan Islam lebih besar dari uraian sebelumnya menjadi jelas bahwa konflik-konflik agama dalam gereja Kristen, upaya-upaya kekuatan Bizantium untuk memaksakan isu-isu konsili Kalsedon kepada gereja-gereja lain dengan kekerasan, untuk melemparkan isu-isu tersebut para anggotanya di penjara, untuk membunuh mereka, untuk melarang mereka dan untuk mengusir mereka mengasingkan orang-orang Kristen Syria. Semua perbuatan yang tidak bersifat Kristen ini hanya menebarkan kebencian dan permusuhan di hati masyarakat Syria terhadap kekuatan Bizantium. Kekuatan Persia di kekaisaran mereka menindas warga Syria Barat dan Timur secara umum untuk memaksa mereka tunduk pada kebijakan tirani dan keyakinan Zoroastrian. Oleh karena itu, orang-orang Syria di bawah kekuasaan Bizantium dan Persia memandang para penakluk Islam sebagai pembebas dan bukan penjajah. Masyarakat Syria menaruh harapan besar pada mereka, bukan hanya karena umat Islam telah membebaskan mereka dari masalah agama, namun juga karena mereka telah membebaskan masyarakat Syria dari pajak yang membebani mereka. Mereka berkata, "Alhamdulillah, yang telah melepaskan kami dari kekuasaan Bizantium yang tidak adil dan yang menempatkan kami di bawah kekuasaan orang-orang Arab Muslim yang adil." Situasi keagamaan masyarakat Arab pada masa kebangkitan Islam. Situasi keagamaan masyarakat Arab membingungkan dan tidak terorganisir. Beberapa suku benar-benar kafir. Perpecahan gereja mengalihkan perhatian mereka dari tugas menyebarkan Injil. Dengan demikian, saat ini adalah waktu yang tepat bagi kemunculan Islam di semenanjung Arab. Kita harus menyebutkan di sini bahwa salah satu bagian dari penduduk semenanjung Arab adalah penyembah berhala pada saat munculnya Islam, yang lainnya hanya sekedar nama pengikut Abraham. Disebutkan dalam sejarah bahwa agama Kristen muncul pada abad pertama di semenanjung itu. Ia menyebar dengan kuat di gurun Syria dan Irak di antara banyak suku seperti Beni Tahleb, Beni Kalbe, di Yaman, Tai, Bahra, Salih, Tenuh, Gasaen dan lain-lain yang kemudian bersiap untuk menerima Islam. Dogma Arius dan Nestor yang dikutuk pada konsili ekumenis di Nikea, tahun 325 Masehi, dan Efesus, tahun 431 Masehi, tersebar luas di kalangan umat Kristen di semenanjung tersebut. Selain itu, melalui para anggota gereja Ortodok Ethiopia yang memberontak, beberapa pernyataan agama sesat yang meragukan atas nama kekristenan disebarkan ke beberapa suku Arab. Pada akhir abad ke-6 dan awal abad ke-7, Qos Ibnu Sa'idah al-Ayadi, uskup Najran, dipuji karena kebijaksanaan, puisi, dan seni pidatonya. Orang terkenal lainnya bernama Warokah bin Naufal Ibnu Asad, meninggal sekitar tahun 611 Masehi. Dia adalah uskup Mekah yang penuh dengan umat Kristen. Dia adalah sepupu Khadijah, putri Khuwailid, istri Nabi Muhammad. Sebagian besar umat Kristen di Mekah, Yaman dan Najran adalah anggota gereja Syriak Ortodok. Mayoritas suku Quraisy beragama Kristen. Orang-orang Kristen yang disebut Nazar, menurut nama daerahnya Yesus. Betapapun beragamnya dogma orang-orang Kristen di semenanjung Arab, mereka memberikan pengaruh yang besar terhadap Muslim Arab di sana. Kita tidak mau lupa bahwa dogma utama agama Kristen dan Islam itu memiliki kemiripan, seperti keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang menjadikan langit dan bumi, keimanan akan hari kiamat, hari kebangkitan, kehidupan kekal, surga dan neraka, dan lain-lain. Ada juga peristiwa sejarah keagamaan orang Syria yang disebutkan dalam Al-Quran, seperti legenda gua dan para martir di Alur. Bagi masyarakat Syria, legenda gua merupakan suatu peristiwa di mana Tuhan membuktikan bahwa Dia, Sang Pencipta, mampu menghidupkan kembali orang mati di hari kebangkitan. Itu diturunkan dalam bahasa Syria dengan gaya, syair dan prosa yang sangat bagus. Ini milik tradisi Syria dan dipelajari secara menyeluruh juga oleh para penulis sejarah besar seperti Zakaria de Ruyter, 536 Masehi, Yohanes dari Efesus, 587 Masehi, Rahib Zuknin, 775 Masehi, dan lain-lain. Kami juga memiliki puisi, berisi 74 ayat dalam irama 7 suku kata.
oleh More Jacob dari Seru, 521 Masehi, gereja memperingati 7 orang tidur ini pada tanggal 24 November setiap tahun. Mereka mempunyai doa liturgi sendiri yang di dalamnya kebenaran tidur dan kebangkitan mereka didokumentasikan dan diwariskan. Para martir alur yang disebutkan dalam Al-Quran adalah para martir Himyarit, orang-orang Arab Syria Kristen di Najran, yang dianiaya oleh Masruk si Yahudi, yang dikenal sebagai Du-Nuwas, dan dengan demikian memperoleh kesyahidan. Islam dari pandangan para ilmuwan gereja Syria. Semua ilmuwan Syria yang menyibukkan diri dengan biografi Nabi Muhammad menggambarkan sifat-sifat dan akhlak mulia beliau. Karena keterbatasan ruang, kita akan puas dengan kesaksian Bar Haebros, Mafrian dari Timur, 1286 Masehi, yang merangkum kehidupan Nabi Muhammad dalam bukunya Chronicle of the Dynasties sebagai berikut. Muhammad ibnu Abdullah, Assalamualaikum padanya. Biografi Muhammad menyebutkan bahwa dia berasal dari Ismail, putra Abraham, yang dilahirkan Hagar. Beliau dilahirkan di Mekah pada tahun 882, setelah era Seleukus yaitu 571 Masehi. Ketika dia berusia sekitar 2 tahun, ayahnya Abdullah meninggal. Ibunya, Aminah, putri Wahab, tinggal bersamanya selama 6 tahun. Setelah kematiannya, kakeknya Abdul Muthalib membawanya dan menjaminnya. Saat hendak meninggal, ia meminta putranya Abu Talib untuk menjaganya. Ketika dia berumur 9 tahun, pamannya membawanya ke Syria. Ketika mereka tiba di Bosra, seorang peramal bernama Bahiro menemui mereka dan melangkah ke arah mereka. Ketika dia mendatangi anak itu, dia memegang tangannya dan berkata, "Anak laki-laki ini akan menjadi orang besar, dan ketenarannya akan melintasi batas negara, karena ketika dia datang dia dinaungi oleh awan." Ketika beliau berumur 25 tahun, seorang wanita terhormat, mulia dan kaya bernama Khadijah menawarkan agar beliau menjalankan bisnisnya di Syam. Dia ingin membayarnya lebih dari siapapun. Dia menerima tawaran itu. Kemudian dia ingin menikah dengannya dan menawarkan dirinya untuk menikah. Dia berusia 40 tahun ketika dia menikahinya. Mereka hidup bersama selama 22 tahun. Kemudian dia meninggal di Mekah. Ketika Muhammad berusia 40 tahun, dia memulai misinya. Sepeninggal pamannya dan istrinya, suku Quraisy merugikannya sehingga ia hijrah ke Al-Madinah, yaitu Yatrib. Pada tahun pertama hijrahnya ia dirayakan oleh masyarakat dan mereka mendukungnya melawan musuh-musuhnya di Mekah. Pada tahun ke-10 hijrahnya dia menunaikan ibadah haji terakhirnya dan pada tahun ini dia jatuh sakit. 2 hari sebelum akhir bulan Safar, pada hari Senin, beliau wafat dalam usia 63 tahun. Penduduk Mekah ingin menguburkannya di Mekah tempat ia dilahirkan. Namun penduduk Al-Madinah ingin menguburkannya di kota mereka karena dia berhijrah ke sana. Ada pula yang ingin menguburkannya di Yerusalem karena di sanalah para nabi dikuburkan. Pada akhirnya semua pihak sepakat untuk menguburkannya di Al-Madinah di ruangan yang sama tempat dia meninggal. Untuk mendapatkan gambaran yang lebih baik tentang Nabi, kami menambahkan apa yang telah disebutkan sebelumnya. Utusan Muhammad membuat orang-orang Arab bertobat ketika mereka mengadakan pesta dan banyak yang percaya pada ajarannya. Dia harus meninggalkan Mekah untuk menghindari penganiayaan kaum Quraisy. Penduduk Al-Madinah menyambutnya dan mendukungnya. Kemudian dia harus mengangkat pedang untuk melindungi hasil misinya dari musuh-musuhnya. Oleh karena itu, dia mempersenjatai tentara dan memimpin invasi. Di antara perang-perang penting tersebut adalah invasi besar Badar yang mana umat Islam meraih kemenangan besar. Di antara perbuatan baik umat Islam termasuk membeli kebebasan para tahanan melalui pengajaran. Uang untuk membeli kebebasan para tahanan dikumpulkan dari setiap tahanan Quraisy harus mengajar 10 anak Al-Madinah membaca dan menulis. Orang kaya juga bisa membeli sanak saudaranya secara cuma-cuma dengan uang. Sebelum setiap invasi, utusan tersebut memberikan instruksi kepada pasukannya dengan kata-kata berikut, "Kamu akan menemukan orang-orang yang menarik diri ke dalam sel. Jangan ganggu mereka, jangan bunuh wanita, jangan bunuh anak-anak, jangan lelaki tua, dan jangan menebang pohon."
Dengan cara ini utusan Muhammad ingin mewartakan pesannya di dunia sebagai persaudaraan dan adil, dan dengan menjaga kebebasan dan hak asasi manusia. Siapapun yang mempelajari Al-Quran secara mendalam akan memahami bahwa Rasul Muhammad diutus bukan untuk memaksa orang masuk Islam. Ayat-ayat Al-Quran berikut ini menegaskan kebenaran ini. Bukanlah hakmu untuk memberi petunjuk kepada mereka. Allah memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Surah Al-Baqarah, ayat 272. Tidak ada paksaan dalam urusan keimanan. Yang membedakan jalan hidayah sekarang dari kesesatan. Barang siapa menjauhi kekuatan jahat dan beriman kepada Tuhan, niscaya akan berpegang teguh pada pegangan yang kuat dan tidak dapat dipatahkan, karena Tuhan mendengar segala sesuatu dan mengetahui segala sesuatu. Surah Al-Baqarah, ayat 256. Dan beritahukan kepada ahli kitab dan orang-orang kafir, apakah kamu berserah diri? Jika ya, mereka akan menemukan jalan yang benar. Jika mereka berpaling, tugas Anda adalah menyampaikan pesan tersebut, dan Tuhan mengawasi para pemilihnya. Surah Ali Imran, ayat 20. Ajaklah mereka ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan kata-kata nasihat yang baik, dan berunding dengan mereka dengan cara terbaik. Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui siapa yang menyimpang dari jalannya, dan Dia mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Surah An-Nahl, ayat 125. Kami turunkan kitab ini kepadamu dengan membawa kebenaran bagi seluruh umat manusia. Maka siapa yang mendapat petunjuk, ia melakukannya untuk dirinya sendiri, dan siapa yang sesat, ia melakukannya karena kerugiannya sendiri. Padamu tidak terletak perwalian mereka. Surah Az-Zumar, ayat 41. Al-Quran berbicara mewakili umat Kristiani dan mengakui kitab suci mereka melalui ayat-ayat berikut. Jika kamu ragu terhadap apa yang kami turunkan kepadamu, maka tanyakanlah kepada orang-orang yang telah membaca kitab sebelum kamu. Sesungguhnya kebenaran telah datang kepadamu dari Tuhanmu. Maka janganlah kamu termasuk orang-orang yang ragu-ragu. Surah Yunus, ayat 94. Kamu akan mendapati orang-orang Yahudi dan penyembah berhala sangat membenci orang-orang yang beriman, dan orang-orang yang paling dekat cintanya dengan orang beriman adalah orang-orang yang mengatakan, kami adalah pengikut Kristus, karena di antara mereka ada pendeta dan rahib, dan mereka tidak sombong. Surah Al-Maidah, ayat 82.